sini tim tester sudah mulai melakukan unit testing, UI testing. Jadi unit testing itu kalau UI testing itu dia bisa otomatis misalnya gini, saya pengen ngecek fitur login misalnya, dia masukkan login atau form pendaftaran, dia masukkan form pendaftaran segala macam, klik sana sini, nah itu kegiatannya direkam. Jadi ketika si developernya mau si tim tester selanjutnya pengen ngetes, dia tinggal running script itu, tanpa perlu lagi duduk depan komputer karena semua sudah terekam. Jadi kegiatan tadi kliknya itu inputnya segala macam sudah terekam, itu udah bisa pada jelasnya. Nah, kemudian untuk memproses kita bisa pakai manager. Nah, cuman kegiatan ini semua bakal diatur oleh si release manager ini, biar traceability-nya bisa tetap terjaga. Oke, mungkin biar dapat sense gimana di praktik sebenarnya saya langsung ini. Jadi yang pertama itu release manager server satu. Karena kan ini tadi saya bilang proses development kan kalau di Microsoft mandangnya adalah plan, terus develop, testing, release. Nah ini saya sebenarnya demo hari ini adalah berfokus ke release, fase release. Nah untuk release sendiri ini untuk manage dari release-nya tadi, praktisnya awalnya untuk release-nya per tahun, jadi per hari atau bahkan per minggu atau per hari. Nah ini sebenarnya yang dibutuhkan adalah 3 hal. Pertama, release management servernya. Ini nanti yang bakal release management server ini nanti yang bakal ngatur kira-kira tiap environment tadi, development, testing, sama production itu bisa di monitor. Terus kedua adalah release management client. Nah ini bakal dipakai akses oleh tim entah itu release manager atau tim entah itu operasional atau application lead. Nanti dia bakal bisa akses melalui client. Nah, release management client ini terdiri dari 2. Yang pertama web, yang pertama kali aktif. Kedua adalah testing desktop client. Nah, terakhir adalah dari release management server, terus ada release management client, satunya agent. Nah, agent ini apa? Agent ini nanti bakal diinstal di masing-masing environment. Jadi development environment bakal diinstal agent, di QA environment, testing environment bakal diinstal agent, di production juga bakal diinstal agent. Nah, agent nanti ini bakal mengirim info secara otomatis terus ke server. Nah, nanti sisi interface atau mukanya itu bakal diakses lewat ini. Nah, yang pertama saya tunjukin web. Ya. Jadi contoh ini kebetulan nama yang baru saja komponen yang baru ditulis namanya call center. Ini call center. Nah, dalam aplikasi ini bisa banyak. Ini satu buat dua dan satu. Nah untuk fitur call center side ini ternyata dia sudah sampai ke fase production. Bisa lihat, jadi kalau kita lihat di sini dia di-accept oleh di-approve oleh si reseller. Maksudnya apa? Di sini saya pengen tunjukin kira-kira di sini sebenarnya sisi compliance-nya berlaku karena kita bisa trace siapa yang melakukan itu. Tapi saat bersamaan hal-hal yang manual yang awalnya mesti di-copy, shell terus paste dan lain-lain itu sebenarnya sudah dilakukan secara otomatis di sini. Kalau saya coba otomatis, jadi di sini deployment-nya udah berjalan secara otomatis. Tidak perlu lagi tadi yang copy terus install dan lain-lain. Webnya mungkin saya lakukan nah ini seperti saya bilang, ini kan call center yang tadi aslinya sini bisa banyak list, ini buat yang modal. Kita bisa lihat di sini dari development, QA sama production itu value-nya kebetulan di sini enggak. Nah, cuma yang saya highlight adalah pertama sisi compliance. Sisi compliance-nya adalah saya bisa compliance. Nah ini dev, QA sama production. Di sini
kita bisa lihat bahwa acceptance testing ini buat otomatis, tapi di production enggak. Maksudnya apa? Di sini yang di otomatis adalah gini ceritanya. Jadi ketika developer melakukan code, gitu kan. Sebelum saya lanjut, di sini ada yang udah nerapin sistem version control nggak di apa namanya? Di 2012. Terkait dengan high availability, itu ada fitur baru namanya always on. Jadi kalau high availability itu kan memastikan sistemnya nggak down gitu. Jadi ada konsepnya gini, ada server primary, ada server yang secondary. Kalau server primary-nya problem, nanti diambil alih oleh secondary. Dari sisi user, dia nggak lihat, paling delay beberapa detik, udah bisa jalan lagi. Dia nggak tahu bahwa ada server yang terexit. Intinya itu. Nah, perkembangan di 2012, server sekundarinya yang tadinya cuma bisa 1, sekarang bisa 4. Jadi kalau 1 kan riskan nih, pas ini problem berarti yang ini lagi problem juga. Mungkin nggak sengaja, kita nggak tahu, nggak bisa up. Nah, ini sekundarinya bisa 4. Nah, di 2014, kalian saya update mungkin, sekundarinya ini bisa 8 maksimum. Jadi satu primary disupport 8 sekundari. Yang kedua, kalau di 2008 ke bawah, sekundarinya hanya bisa di-read. Malah nggak bisa dipakai, nggak bisa di-read. Jadi idle. Jadi cuma ada 1 idle. Nah, sekarang ada 8 2014 dan bisa di-read. Jadi kita bisa pakai untuk query, untuk reporting dan seterusnya. Untuk backup restore juga bisa di secondary. Itu perkembangannya. Dan take over-nya pun lebih cepat, failover-nya nih 2 kali lebih cepat. Jadi katakan 2008 dulu kalau ada problem pindahnya 10 detik, nah sekarang 5 detik sudah bisa di take over oleh secondary. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian ini penting nih. Ini terkait performansi untuk misalnya critical. Jadi di 2012 ada satu fitur yang namanya column store index. Ini adalah in memory indexing. Jadi biasanya kalau kita bikin index itu disimpan di hard disk dan by row berdasarkan baris. Sekarang ditaruh di memori dan berdasarkan kolom. Bedanya kalau berdasarkan baris itu jumlah datanya terbatas. Satu page katakan cuma bisa 1000 baris. Begitu kita nyari data nih, data customer, page 1 nggak ketemu, kita harus ambil page 2 dulu, load lagi dari disk ke memori, nggak ketemu load lagi, itu yang bikin lama. Nah, kalau pakai column store, seluruh baris, seluruh record itu ada dalam satu page, satu memori. Karena disimpan hanya satu kolom, makanya disebut based on column store. Kalau yang baris tadi kan semua kolom ada tuh. Nah, ini hanya satu kolom, satu page. Jadi pas nyari pasti nggak perlu bolak-balik kalau page ke memori. Jadi ketemu gitu, baru dia cari datanya, ketemu ID-nya, baru ambil datanya. Nah, ini meningkatkan kecepatan. Di sini 10 kali. Ini dulu pas dibikin. Tapi kenyataannya dari case tadi lebih dari ini. Jadi 10 sampai 100 kali lebih cepat. Salah satunya pakai Bwin. Bwin yang tadi. Nah, ini ya. Bwin, dia punya report yang tadinya 17 menit karena datanya banyak sekali. Hanya menjadi 3 detik dengan column store. Kemudian di sini bisa dilihat nih tabel. Ini adalah yang biru ini query sebelum pakai column store. Yang merah query setelah di-apply column store. Tanpa perubahan coding, tanpa perubahan server. Jadi improvementnya seperti ini. Dari hampir 8.000 second, hampir 2 jam, lebih dari 2 jam, turun. Jadi mungkin 100 detik. Seperti itu. Jadi banyak sekali perubahan dengan column store. Ini fitur mulai 2012. 2014 dia berkembang. Yang 2012 itu column store-nya nggak bisa diedit. Jadi kalau kita apply satu table gede nih, column store itu hanya bisa support query dibaca. Dia nggak bisa diedit. Jadi kalau masuk record baru, update itu column store-nya harus di disable dulu. Seperti itu. Jadi lebih banyak dipakai untuk data warehouse. 2014 column store-nya mulai bisa diupdate. Ke benefitnya dulu. Yang pertama manajemennya, manajemen license. Jadi license-nya itu ada di web, bisa dipindahin, ada di web, nggak mungkin hilang. Jadi tinggal login pakai username, password, license-nya di sana, nggak mungkin hilang. Dan ini tercatat di Microsoft. Jadi license-nya bisa dipindah-pindahkan, manage-nya jauh lebih mudah.
Jadi kalau ada yang rusak kemudian mau baru lagi, tinggal buka copy product key-nya, masukin. Nggak perlu nyimpan box, nggak perlu terikat dengan hardware-nya. Kemudian karena namanya volume licensing, pasti secara harga dalam pembelian jumlah besar lebih murah memang. Kemudian dalam tiap bulan akan ada promonya, jadi silahkan dicek ke Mitra Integrasi Informatika untuk harga yang paling best-nya. Karena kita bisa memberikan harga promonya untuk yang small medium business. Kemudian dalam kepemilikannya kita bisa payment structure, jadi pembayarannya mau seperti apa? Pembayaran 1 kali, pembayaran 3 kali, dan lain-lain. Pembayaran 3 kali itu ada di Enterprise Agreement. Kemudian kalau kita belinya volume licensing, kita punya hak downgrade right, software assurance, sama install pakai other language. Nah, di volume licensing sendiri ini jujur banyak juga isinya memang. Jadi pilihannya banyak. Kita secara garis besar kita bagi dalam 4 kuadran untuk pembeliannya, yaitu perpetual dan non perpetual. Bahasa gampangnya yang ini beli, yang ini nyewa. Oke, kemudian dari segi bisnis Microsoft membaginya menjadi 5 sampai 250 PC atau user, atau di atas 250. Kalau di sini ini small medium business, kalau di sini dinamakan large organization. Nah, jadi memang dibagi secara dua. Kenapa? Karena memang produk Microsoft itu unik. Mulai dari perorangan saya sebagai mahasiswa itu pakainya Microsoft, sampai perusahaan puluhan ribu orang pakainya juga Microsoft. Nah, jadi Microsoft harus mengakomodir pembelian dari yang saya perorangan sampai puluhan ribu agar semuanya happy. Jadi benefitnya terasa, harganya terasa. Nah, kalau dibagi secara perpetual dan non perpetual, ini subscription, ini yang dimiliki, kemudian dibagi secara jumlah license-nya 5 sampai 250 atau lebih dari 250. Nah, produk yang populer itu ada di sini. Open untuk yang 5 sampai 250, yang lebih dari 250 yang populer yaitu Select Plus atau Enterprise Agreement. Nah, ini akan saya bahas sekilas detailnya. Mungkin nanti kalau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung ditanyakan, atau kita bisa bahas pada saat makan siang nanti, karena memang waktunya udah gak cukup. Yang pertama akan saya bahas yang open. Di small medium organization, open license, jadi kalau beli license di small medium business itu open license minimal 5 license to begin the agreement. Jadi belinya minimal 5 Pak, nggak bisa beli 1. Jadi biasanya kasih kita tawarkan silakan ditambahin kekurangannya, atau kalau masih ada kebutuhannya ditambahkan. Kemudian license-nya perpetual, maksudnya dimiliki. Sistem pembayarannya pembayaran di depan, sama kayak beli barang, bayar baru dapat. Kemudian bisa ikut software assurance. Mungkin ada di sini yang sudah ada yang bisa menjelaskan software assurance itu apa di Microsoft. Di open license selama ini nggak merasa bikin agreement. Maksudnya agreement adalah seperti ini. Yang patut kita perhatikan adalah minimal 5 license dan agreementnya 2 tahun. Kira-kira skenario-nya seperti ini. Mungkin pada tahun 2013 kita beli 30 license. Ini kan sudah lebih dari 5, sah artinya. Selama 2 tahun ini kita bisa menggunakan agreement ini untuk beli kurang dari 5. Itu maksudnya agreementnya 2 tahun. Jadi maksudnya adalah nggak harus sampai 5 license kalau kita sudah pernah membeli agreement ini. Caranya gimana? Caranya kasih kita nomor agreementnya yang di sini, lalu kita cek, lalu bisa beli license-nya di sini kurang dari 5 unit. Nah, misalkan ada pembelian, misalkan di awal 2014 10 license, nggak usah kasih kita nomornya Pak. Kalau memang lebih dari 5, bikin aja yang agreement yang baru, sehingga jangka waktu ke belakangnya lebih panjang. Daripada kasih kita nomor yang ini, nanti matinya di sini, lebih baik kita beli di sini, nanti matinya di awal 2016 atau akhir 2015. Saya sekilas aja, yaitu Select Plus sama Enterprise Agreement. Nah, kalau gampangnya ini Select Plus, ya tadi seperti syaratnya lebih dari 250, license-nya dimiliki, agreement-nya never ending, evergreen. Jadi license agreement-nya nggak akan pernah mati. Terus ada antara customer dan Microsoft akan terus punya agreement. Ada 4 price level base, jadi maksudnya ada level ABCD menurut kuantitinya. Makin besar kuantitinya, makin besar diskonnya. Jadi harga dari Microsoft-nya sudah berbeda.
Kemudian ada optional software assurance-nya. Nah, yang membedakan di Select Plus adalah Select Plus pembeliannya berdasarkan pool dan poin. Nah, mungkin ini agak sedikit bingung. Microsoft membagi 3 pool, yaitu sistem, application, dan server. Kemudian poinnya ini yang tadi for price base level A, B, C, D. Jadi kalau poinnya sampai 25.000, levelnya D. Nah, keuntungannya di Select Plus ini, kenapa dia lebih dari 250? Salah satu contoh customer saya adalah CIMB. CIMB pusat itu di Singapura, tapi di Asia Tenggara masing-masing negara punya cabang. Nah, kenapa lebih dari 250 di Select Plus? Dia punya Select Plus di pusat, kemudian seluruh cabangnya di Asia Tenggara dan seluruh dunia bisa menggunakan agreement-nya CIMB pusat. Dengan menggunakan agreement CIMB pusat, maka level diskonnya di seluruh cabang yang dia punya bisa mengikuti diskon level pusat. Standarisasi desktop, jadinya mungkin sama ya seperti yang tadi. Standarisasi desktop maksudnya apa? Nah, kalau di Select Plus dibagi jadi 3 pool, kalau di Enterprise Agreement nggak dibagi pool. Jadi kalau bahasa sederhananya, kalau di Select Plus itu sama seperti saya ke restoran fast food, saya beli ayam, minum, dan nasi secara terpisah, jadi satuan. Ayam, minum, dan nasi. Tapi kalau di Enterprise Agreement, saya ke restoran fast food, saya bilang paket jumbo. Sudah dapat ayam 2, nasi, dan minuman dalam satu paket. Keuntungannya apa sih kalau dalam satu paket? Ya memang misalkan kita bawa minum, jadi nggak usah minum, atau nggak doyan minumannya, kita nggak usah ambil minumannya. Mungkin itu kalau di Select Plus bisa, jadi kita nggak butuh Windows-nya atau nggak butuh Office-nya, kita bisa pilih satuan. Tapi kalau di Enterprise Agreement atau kalau di paket, kan kita mau nggak mau harus beli satu paket. Nah, jadi kalau di Enterprise Agreement ada paket, paketnya apa? Windows 8 upgrade. Jadi Windows Pro dapatnya bisa dapat Enterprise, kemudian sudah termasuk Office dan sudah termasuk Portal Suite.